Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan khotbah Mazmur 91. Bapa kami dalam surga, kami ingin untuk mendengar firman-Mu. Kami ingin mengenal pribadi-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga setiap kami mendengar firman-Mu, firman itu kami renungkan dan kami lakukan, sehingga kami menjadi pelaku kebenaran. Sungguh Tuhan, Engkau mengetahui keterbatasan kami, dan hanya dalam firman-Mu kami beroleh kekuatan, kami beroleh peneguhan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengajarkan kami, akan menuntun kami, sehingga kami dapat bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Kita bersama membuka Mazmur 91. Hari ini saya akan khotbah dari Mazmur 91. Kita baca dari ayat yang pertama sampai yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur menuliskan tempat perlindungan satu-satunya, kubu pertahanan satu-satunya hanya ada pada Allah yang dipercaya. Pertanyaannya, di manakah tempat perlindungan kita saat ini? Apakah uang jadi tempat perlindungan kita? Sehingga kita bisa merasa aman dari 1001 macam peristiwa tidak terduga? Apakah posisi atau gelar menjadi tempat perlindungan kita? Wah, kalau udah posisi setinggi itu, gak bakal ada orang yang bisa ganggu. Kalau gelar sebanyak itu, pasti lo aman banget deh ketika banyak orang lagi susah cari kerja. Pernah mendengar seperti itu? Pernah pasti ya. Seakan-akan uang yang kita miliki, posisi dan gelar yang kita miliki pasti melindungi kita dari segala macam petaka. Perkataan saya barusan tidak berarti kita semua harus miskin ya. Sebagai orang percaya harus miskin atau harus memiliki posisi yang rendah-rendah aja. Nggak perlu mengejar gelar, bukan. Jangan salah artikan perkataan saya. Tetapi saat ini jika kita memiliki uang, gelar, dan posisi baik dalam pekerjaan atau status sosial, apakah kita menempatkan perlindungan kita kepada hal-hal tadi? Atau kepada Allah saja? Apakah saat ini secara tidak sadar kita justru memberhalakan semua berkat Allah? Tahu ya, memberhalakan maksudnya apa? Kita menempatkan berkat-berkat yang datangnya dari Allah
pada posisi yang hanya bisa ditempatkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang-orang terdekat kita? Apakah kita menempatkan mereka sebagai kubu pertahanan kita? Oh, ketika aku terpuruk, biasanya aku langsung cerita sama sahabatku. Dia pasti membela aku. Ya, kalau ada apa-apa, aku sih biasanya langsung telepon partner bisnisku. Pasti dia akan bantu kok. Orangnya baik banget. Itu namanya bukan menempatkan Allah sebagai kubu pertahanan kita. Sebab kalau kita tahu bahwa Allah satu-satunya kubu pertahanan kita, mau seburuk apapun keadaanmu, mau sebaik apapun keadaanmu, pertama kali yang kau datangi adalah Allah. Pertama kali tempat engkau mencurahkan semua emosimu, ketakutanmu, kesedihanmu, kegembiraanmu, ya cuma pada Allah. Itu sebabnya sebelum kita membaca keseluruhan Mazmur pasal 91, ada baiknya saya harus bertanya dulu kepada saudara-saudara, bapak dan ibu, di manakah tempat perlindunganmu? Siapakah yang kau jadikan kubu pertahananmu? Apakah itu Tuhan atau justru dirimu sendiri? Saya tahu banyak orang yang dididik oleh orang tuanya untuk menjadi sosok yang tangguh dan kuat, untuk mandiri. Jangan pernah bergantung kepada orang lain. Usahakanlah segala sesuatu dengan tanganmu sendiri, dengan usahamu sendiri. Bagus nggak? Bagus. Bagus sekali. Tapi kita tahu bahwa mau berusaha sekuat apapun, mau berusaha semaksimal mungkin, kita sadar ada keterbatasan dalam diri kita. Bukan karena kita malas, bukan karena kita bodoh, tapi memang ada kekurangan dalam diri kita. Jadi jika semakin kita menutupinya, semakin kita menyangkali kekurangan kita, tahu nggak apa yang terjadi? Semakin sengsara hidup kita. Karena kekurangan dalam diri kita bukan untuk ditolak atau disangkal. Tapi kekurangan dalam diri kita itu perlu kita terima dan dibawa ke Tuhan. Diakui di hadapan Tuhan. Mau sepintar apapun dirimu, mau sekuat apapun dirimu, mau sehebat apapun talentamu, kamu akan sadar bahwa kamu tidak bisa berlindung pada dirimu sendiri. Kamu gak bisa bergantung pada dirimu sendiri. Berlindunglah hanya pada Allah.
Jadikanlah Allah satu-satunya kubu pertahananmu. Percayalah hanya kepada Allah. Bukan hanya sekali atau 2 kali, bukan hanya hari Minggu aja ketika ibadah dalam gereja, bukan hanya ketika keadaan buruk aja, tapi setiap detik dalam hidupmu. Percayalah hanya kepada Allah. Itu sebabnya Mazmur menuliskan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Baik siang maupun malam, baik ketika bekerja maupun ketika beristirahat, orang percaya akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Selanjutnya kita baca Mazmur 91 ayat ketiga. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Pemazmur menempatkan dirinya sebagai seekor burung yang harus turun ke tanah untuk makan, minum, membangun sarang, dan sebenarnya burung yang masih muda itu sangat rentan terhadap pemburu yang cerdik, yang seringkali membuat jerat penangkap. Burung yang masih muda itu rentan sekali untuk akhirnya terperangkap dalam jerat penangkap burung, terhadap penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sedangkan Allah seperti digambarkan seekor burung yang dewasa, seekor ibu burung yang melindungi dengan sayapnya, melindungi burung yang lebih muda dengan sayapnya yang besar. Kita akan berlindung kepada Allah karena kesetiaan Allah adalah perisai dan pagar tembok yang kokoh, yang tidak akan pernah runtuh. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau kita dengar berbagai macam berita saat ini, nggak perlu deh kita melihat berita di luar negeri, tapi coba kita ingat berita di dalam negeri sekarang. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar, ketika mengingat berita yang muncul di dalam negeri kita sekarang? Ya ampun, ternyata pembunuhan itu dilakukan oleh orang terdekat ya. Serem banget. Ternyata korban sudah diincar lama
dan pembunuhan sudah direncanakan. Duh, padahal cuma pulang kemalaman ya, tapi kok bisa kena begal. Waduh, masih hati-hati deh, jangan pulang kemalaman. Zaman sekarang, berbagai macam penyakit ada-ada aja ya. Kayaknya dengan berbagai macam penyakit yang baru muncul, ditayangkan oleh berbagai macam media, membuat kita berpikir, wah kalau punya anak bayi harus hati-hati banget nih. Jangan sering deh bawa anak-anak keluar rumah, nanti bahaya kenapa-napa. Saya pernah berada pada titik menutup diri dari berita. Karena yang saya rasakan hanya takut, khawatir, dan tidak tenang. Kenapa? Karena saya memikirkan begitu banyak peristiwa yang buruk bisa aja terjadi menimpa saya. Dulu sepertinya berita tidak secepat saat ini ya. Yang dalam hitungan jam semua orang bisa tahu dan jumlah kejahatan sepertinya tidak sebanyak saat ini. Tetapi pemazmur katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kenapa dituliskan engkau tak usah takut oleh pemazmur? Karena ternyata kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa tidak tenang sebab kejadian buruk bisa aja menimpa kita. Benar nggak? Seseorang yang dipenuhi oleh rasa takut, hidupnya nggak akan tenang. Karena ketakutannya lebih besar daripada keyakinannya pada Tuhan. Bahkan ketakutannya seperti sudah mengambil alih hidupnya. Makan nggak tenang. Mau pergi keluar rumah nggak tenang. Mau tidur nggak tenang. Mau bisnis, keluar kota, nggak tenang. Sebab ketakutannya sudah menyetir hidupnya, ketakutannya sudah terlalu besar berada dalam dirinya. Ia sangat takut terhadap hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Tapi saya mau katakan, kedahsyatan malam bisa terjadi ketika kita tidur. Panah yang terbang seperti orang yang berada dalam peperangan bisa terjadi pada siang hari. Jenis penyakit sampar, berbagai jenisnya, bisa terjadi di tempat-tempat yang gelap. Bahkan penyakit menular juga bisa terjadi. Tapi firman Tuhan katakan, engkau nggak usah takut. Katakan, engkau nggak usah takut. Pemazmur katakan dalam ayat yang ke-7,
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bencana besar bisa terjadi, tetapi tidak akan menimpa kita. Kita harus berbuat apa? Dikatakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik di ayat yang ke-8. Kita sebagai orang percaya hanya menonton, melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang tidak melakukan kebenaran. Semoga yang mendengarkan khotbah pada saat ini tidak seperti orang fasik ya. Tapi kenapa sih pemazmur katakan kita tidak usah takut terhadap bencana besar yang bisa menimpa orang di kanan dan kiri kita? Kenapa? Kita baca ayat yang ke-9. Sebab ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Katakan bersama-sama dengan saya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Coba kita katakan dengan nama masing-masing ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan Stella. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan Stella. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuhan Allah kita yang kita percayai, yang Maha Tinggi, telah kita jadikan tempat perteduhan kita, sehingga malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah atau tempat tinggal kita. Tuhan adalah sosok yang maha tinggi, maha kuasa, maha besar. Dia di atas segala nama. Ketika kita berlindung kepadanya, maka siapa yang bisa lawan kita? Siapa yang bisa maju menyerang kita? Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Siapa yang bisa maju mendekat kepada kita? Malapetaka yang direncanakan oleh orang jahat dan tulah yang berasal dari si jahat tidak akan mendekat, bahkan tidak akan bisa masuk dalam kemah kita, karena kita berlindung kepada Allah. Menariknya di sini, firman Tuhan ajarkan kita bahwa perlindungan Allah tidak hanya pada diri saja, tidak hanya kepada saya saja, tidak hanya pada keluarga saya aja, tetapi juga kemah atau tempat tinggal kita juga Tuhan lindungi. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan melindungi umatnya? Bagaimana Tuhan melindungi kita? Ayat yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Malaikat adalah pelayan Allah. Malaikat adalah suruhannya Allah. Sehingga setiap kali kita baca firman Tuhan, kita tahu nih bahwa malaikat adalah ciptaan Allah yang berada di surga untuk melayani Allah dan melayani umatnya. Malaikat diperintahkan Allah untuk menjaga orang percaya juga. Menjaga orang yang berlindung kepada Allah di segala jalan kita. Saya memperhatikan tidak banyak orang Kristen menyadari berkat Tuhan itu nyata, khususnya dalam keamanan dan pemeliharaan. Kenapa? Karena merasa dirinya baik-baik aja ya karena hati-hati. Dirinya sehat-sehat aja karena ya menjaga diri. Karena pinter, karena kaya, jadi hari ini sehat, hari ini aman. Karena inisiatif sendiri. Sedangkan kalau kita pikir-pikir, kita bisa aja loh mendapat malapetaka. Kita bisa aja mendapat celaka. Kita bisa kehilangan seluruh harta kita dalam semalam. Sehingga ya kita mungkin gak bisa makan, benar? Saya percaya bahwa keamanan dan pemeliharaan Allah sangat nyata dalam hidup orang percaya. Saya percaya ada pelayanan malaikat bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Singa dan ular tedung adalah hewan yang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia. Benar nggak? Tapi pemazmur katakan singa dan ular tedung akan kita langkahi. Bahkan kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Lalu selanjutnya Tuhan mengatakan di ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sungguh luar biasa ketika saya baca ayat ini. Kenapa? Kalau kita mendengar pernyataan manusia yang mengatakan hatinya melekat kepada Tuhan, maknanya dalam sekali ya. Luar biasa banget menemukan seseorang yang begitu melekat kepada Tuhan. Apalagi zaman sekarang. Di tengah dunia yang sudah meniadakan Tuhan, sudah melupakan Tuhan, bahkan udah gak peduli tentang kebenaran, tapi masih ada orang yang melekat hatinya pada Tuhan. Tapi ini berbeda, saudara. Bapak Ibu, ini adalah pernyataan Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan yang kita tahu Tuhan gak pernah bisa bohong. Perkataan Tuhan selalu benar.
Tuhan sedang berkata bahwa hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan. Gimana rasanya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hati kita melekat kepadanya? Gimana rasanya diakui atau divalidasi oleh Tuhan? Kita boleh merasa dekat sama Tuhan, sibuk melakukan pelayanan hari Minggu, semua ibadah diikutin, persembahan gak pernah bolong. Tapi apakah Tuhan merasa bahwa kita melayani Dia? Saudara ngerti sampai saat ini? Apakah Tuhan merasakan bahwa hati kita melekat kepadanya? Itu sebabnya ketika Tuhan katakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini adalah janji Tuhan untuk meluputkan, untuk membentengi setiap orang yang mengenal nama Tuhan. Setiap orang yang melekat pada hati Tuhan. Bedain loh, Bapak Ibu, antara tahu dan kenal. Bapak dan Ibu bisa mendengar khotbah setiap minggu dalam gereja, sehingga berpikir, ya udah cukup lah, udah tahu Tuhan. Tuhan itu kasih kan? Tuhan itu maha pengampun kan? Tuhan itu sumber berkat kan? Tapi itu semua hanya berakhir sebagai pengetahuan, bukan sebagai pengenalan. Nah, kenapa saya bedakan mengetahui dan mengenal? Karena semua orang bisa mengetahui saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil, sebagai lulusan sekolah teologi yang berusia muda, tapi tidak semua orang loh mengenal saya. Kenapa? Karena pengenalan didapat dari kedekatan, dari keakraban, dari keintiman. Orang tua saya, kakak-kakak saya, sahabat-sahabat saya yang sudah 5 tahun lebih berteman, tentu saja kenal saya. Mereka bukan cuma tahu nama, umur, atau apa yang saya lakukan, tapi mereka juga tahu hal-hal yang saya sukai, hal-hal yang saya tidak sukai, hobi saya, passion saya, termasuk kelemahan saya. Karena kita sudah menghabiskan banyak waktu bersama untuk saling mengenal. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Bapak dan Ibu saat ini? Apakah saudara hanya mengetahui Tuhan atau sudah mengenal Tuhan? Saya tahu kita tidak akan bisa mengenal Allah secara 100% dalam hidup kita. Sebab Allah tidak terselami hikmatnya, kasihnya dan kuasanya. Tapi kejar Tuhan. Alami Tuhan setiap hari. Kenali Tuhan setiap saat. Melalui apa? Melalui apa, saudara? Melalui
penyerahan diri. Berdoa, Tuhan, sepertinya aku sudah tahu Tuhan itu seperti apa. Tapi ajar aku untuk mengenal Engkau lebih lagi, sehingga aku dapat hidup dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa-apa tentang masa depan saya. Saya nggak bisa lakukan apapun kalau itu bukan kehendak Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya, masa depan saya, semuanya ada dalam Engkau. Tuhan, aku nggak ngerti keadaan yang aku hadapi saat ini. Tapi aku percaya bahwa hanya Tuhan yang jadi perlindungan dan kubu pertahanan. Sehingga aku bisa aman dan tenang. Yang saya perhatikan, saudara dan Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang menurut daging kita tidak nyaman, menurut mata jasmani kita nggak enak, Tuhan izinkan itu terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah segera datang kepada Tuhan di dalam doamu. Cepat-cepat lari ke Tuhan di dalam doamu untuk berkata di hadapan Tuhan, ajar aku mengenal Engkau di dalam situasi seperti ini. Tuhan, perkenalkanlah kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu, dan kemurahan-Mu dalam hidupku saat ini. Sehingga aku tahu bahwa keadaan ini terjadi untuk kebaikan aku. Coba saudara, lakukan itu di hadapan Tuhan. Lalu lihat bagaimana Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi, memperkenalkan pribadinya lebih lagi. Selanjutnya ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Allah kepada kita sebagai orang yang berlindung pada Allah, ketika kita berseru kepada Allah, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah akan menjawab. Siapa di sini yang pernah berseru kepada Allah ketika keadaanmu terhimpit? Ketika kamu nggak lagi meminta pertolongan kepada orang lain, tapi cuma minta pertolongan kepada Allah aja. Ketika kamu nggak tahu harus apa lagi, tapi yang kamu lakukan hanya berseru kepada Allah. Janji Allah adalah Allah akan menjawab. Bagaimana Allah menjawab? Pernah kepikir nggak? Bagaimana ya Allah menjawab? Saya katakan banyak cara. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita perlu peka.
Kita nggak bisa membatasi cara Allah bekerja hanya melalui satu dua cara. Itu aja. Tetapi Allah mampu bekerja, Allah mampu berkarya melalui cara apapun. Bahkan yang kita nggak pernah pikirkan. Nggak pernah itu muncul dalam pikiran kita. Tapi Allah mampu bekerja. Itu sebabnya saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan khotbah saat ini, supaya hikmat dan pengertian dari Allah diberikan, sehingga kita beroleh kepekaan kapanpun Tuhan menjawab, kapanpun Tuhan berbicara kepada kita. Kemudian Allah berjanji juga bahwa Allah akan menyertai dalam kesesakan. Allah akan menyertai kita, saudara. Allah akan menyertai kita, Bapak dan Ibu. Allah akan bersama dengan kita meskipun dalam kesesakan. Saya menyadari bahwa gak selalu Tuhan itu menghilangkan keadaan yang nyaman. Keadaan yang sepertinya tidak membuat diri kita nyaman gitu ya. Tidak membuat diri kita tenang gitu. Kadang Tuhan izinkan beberapa peristiwa yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Lalu kita berpikir, kok Tuhan biarin hal itu terjadi ya? Apakah saat ini Tuhan tuh lagi tidur ya? Atau Tuhan tuh lagi sibuk kali, jadi Tuhan lupain saya. Sehingga hal yang tidak enak ini, hal yang tidak nyaman ini saya alami. Enggak. Jangan kita termakan oleh tipuan iblis. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah sibuk, Allah tidak pernah melupakan kita. Tetapi Allah justru ingin menunjukkan bahwa di dalam kesesakan sekalipun Allah akan bersama dengan kita, menemani kita sampai hal itu lalu dari diri kita. Orang terdekat kita mungkin sudah meninggalkan kita karena ya gak betah berada dalam kesesakan. Atau mungkin orang yang kita sangat harapkan justru tidak mau menemani kita karena gak yakin bisa melalui kesesakan itu. Tetapi ingatlah saudara, ada satu pribadi yang hadir bersama dengan kita, yaitu Allah. Janji Allah apa? Aku akan meluputkannya. Dalam bahasa Inggris dituliskan, I will deliver him. I will rescue him. I will be your glorious hero and give you a feast. Versi TPT. Puji Tuhan, akhirnya sudah selesai pembacaan kita dalam Mazmur 91. Kita belajar menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Segala sesuatu bisa terjadi.
Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan akan dijauhkan dari segala penghakiman orang fasik. Perlindungan Tuhan masih nyata sampai saat ini, sampai detik ini. Keamanan dan pemeliharaan Tuhan masih Tuhan karuniakan bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan aja. Sampai akhirnya kita mendengar sendiri janji Allah yang diucapkan Allah sendiri, diperuntukkan, diberikan bagi orang percaya. Janji Allah itu enggak hanya diucapkan saja, seperti kebanyakan manusia yang kita kenal. Tapi Allah yang besar, yang melindungi kita, yang berjanji juga akan menyatakannya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu mengajarkan kami tentang pribadi-Mu. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi dalam batin kami. Kami mau menempatkan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, ya Tuhan. Kami mau menempatkan Engkau sebagai satu-satunya kubu pertahanan kami. Allah yang kami percayai. Tidak ada Allah seperti Engkau. Sungguh kami bisa tenang, kami bisa aman, kami bisa damai di dalam perlindungan-Mu, ya Tuhan. Biarkan kami menjadi orang-orang yang mengenal nama-Mu, orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan, orang-orang yang tidak takut terhadap apapun juga yang mungkin datang, yang mungkin direncanakan oleh orang jahat, yang mungkin direncanakan oleh si jahat. Kami percaya bahwa Tuhan, hanya Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami percaya janji-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bisa tenang sebab kami memegang janji-Mu, ya Tuhan. Sebab janji-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, ketidaktenangan kami di dalam-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang bisa kami percayai. Dari sanalah datang pertolongan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Engkau yang ada untuk menjamah satu persatu, memberikan mereka hikmat dan pengertian, supaya mereka beroleh kepekaan kapanpun Tuhan menjawab seruan mereka, ya Tuhan. Biarkan kami rindu setiap hari, setiap saat untuk mengenal Engkau, mengalami pribadi-Mu, dan menyaksikan perbuatan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.